Jujur deh, siapa sih yang nggak deg-degan pas dengar kata pemeriksaan pajak? Pasti bawaannya langsung panik kan? Tapi coba bayangin proses ini tuh ibarat general check up kesehatan buat perusahaan Anda. Tujuannya bukan buat bikin kita jantungan, tapi ini situasi yang emang butuh persiapan matang dan taktik yang jitu. Nah, di ulasan kali ini, kita bakal membedah tuntas strategi survival atau cara bertahan dari pemeriksaan pajak langsung dari dokumen sumber kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih kesalahan paling fatal yang sering banget dilakuin perusahaan pas lagi diperiksa pajaknya? Mari kita bedah satu kasus nyata dari sumber kita. Jadi, ada perusahaan yang kena denda dan koreksi pajak besar-besaran. Alasannya karena mereka nggak bisa nunjukin bukti transaksi yang valid dan ada beda yang jauh banget antara buku besar keuangan sama laporan SPT mereka. Sambil kita lanjut bahas materinya, coba deh Anda pikirin, di mana sih letak kesalahan paling mendasar dari perusahaan ini? Oke, supaya kita bisa benar-benar menguasai panduan bertahan ini, kita bakal lewatin 6 langkah krusial. Anatomi pemeriksaan, strategi pra-pemeriksaan, taktik saat pemeriksaan, langkah pasca pemeriksaan, manajemen resiko PPh dan PPN, dan terakhir, tata kelola pajak terintegrasi. Yuk, langsung aja kita mulai. Masuk ke bagian pertama, anatomi pemeriksaan pajak. Gini, kita harus lurusin dulu ya mitos yang menakutkan itu. Pemeriksaan pajak tuh sama sekali bukan hukuman. Ini murni cuma proses objektif buat ngumpulin data, menguji kepatuhan formal dan material Anda, dan menetapkan berapa sih jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Jadi ini murni proses profesional ya, bukan serangan dadakan yang nggak ada alasannya. Dan proses yang kedengarannya serem ini sebenarnya punya timeline atau alur waktu yang udah pasti kok. Hari pertama, surat perintah diterbitkan. Terus lanjut ke pengumpulan data intensif selama sebulan penuh. Habis itu, di bulan kedua dan ketiga, pemeriksa bakal ngelakuin pengujian analitis. Nah, di bulan keempat, Anda baru akan dihadapkan pada closing conference atau pembahasan akhir, sebelum surat ketetapan pajak resmi diterbitkan di bulan kelima. Kalau Anda udah paham rentang waktu ini, Anda pasti tahu persis kapan harus bersiap di tiap fasenya. Dari timeline yang lumayan panjang tadi, kita bisa mecah itu jadi 3 taktik utama yang sepenuhnya ada di bawah kendali Anda. Pertama, tindakan preventif sebelum pemeriksa datang. Kedua, tindakan kooperatif pas prosesnya lagi jalan. Dan ketiga, tindakan analitis setelah prosesnya selesai. Lanjut ke bagian kedua, strategi pra-pemeriksaan. Waktunya kita bangun benteng. Garis pertahanan paling awal buat perusahaan Anda itu simple. Lapor pajak tepat waktu, dan pastiin dokumen kayak faktur sama kontrak itu lengkap. Tapi, senjata rahasia yang sering banget kelewatan adalah rekonsiliasi fiskal. Anda harus benar-benar mensinkronkan laporan komersial dan fiskal, jangan sampai ada celah sedikit pun. Dan pastinya, rutin lakuin tax review internal. Ini penting banget buat mendeteksi risiko lebih awal, jauh sebelum pemeriksa ngetuk pintu kantor Anda. Sekarang bagian ketiga, taktik saat pemeriksaan. Pendekatan kooperatif. Jadi, poin krusial di tahap ini adalah tunjuk tepat satu orang aja sebagai PIC buat ngadepin auditor. Kenapa ini penting banget? Karena sistem komunikasi satu pintu itu bakal mencegah tim Anda ngasih info yang tumpang tindih atau beda-beda ke pihak otoritas pajak. Informasi yang nggak konsisten tuh malah bisa memicu kecurigaan loh. Nah, yang menarik dari bagian ini tuh, ada garis yang tipis banget antara bersikap kooperatif sama oversharing. Strategi yang bakal bikin Anda menang adalah ngasih data persis seperti yang diminta aja. Susun yang rapi, sistematis, dan gampang ditelusuri. Ingat ya, auditor itu bukan tempat curhat. Jangan tiba-tiba cerita masalah internal yang nggak ditanya. Dan hindari banget deh perdebatan opini kalau nggak ada bukti fisiknya. Coba kita intip dikit, gimana sih cara auditor ini berpikir dan senjata apa yang mereka pakai? Mereka itu bergantung banget sama analytical review buat ngecek rasio keuangan dan tren tahunan Anda. Terus, mereka jago banget ngelakuin pencocokan data pihak ketiga, ngebandingin laporan Anda sama data dari vendor atau bank. Dan yang paling ditekankan itu substance over form. Mereka bakal selalu nyari realitas ekonomi yang sebenarnya dari sebuah transaksi, bukan cuma ngelihat selembar kertas formalitas dokumen. Kita beralih ke bagian keempat, langkah pasca pemeriksaan. Setelah semuanya beres, jangan cuma diam, analisis koreksi fiskal yang terjadi buat nambal celah di SOP internal Anda. Dan ingat, surat ketetapan pajak itu bukan vonis mati ya. Kalau Anda punya argumen dan bukti yang kuat, Anda selalu punya hak hukum kok buat ngajuin keberatan atau bahkan banding. Masuk ke bagian kelima, manajemen risiko PPh dan PPN. Tim keuangan Anda tuh wajib tahu persis di mana auditor bakal berburu kesalahan. Buat area PPh,
radar pemeriksa bakal nyari penghasilan yang kurang lapor atau pengakuan biaya yang nggak ada bukti sahnya. Nah, beda lagi di area PPN. Di sini, mereka bakal fokus banget ngecek apakah faktur pajak Anda valid dan apakah ada pajak masukan yang diklaim tapi ternyata nggak ada hubungannya langsung sama kegiatan usaha Anda. Terakhir, bagian keenam, tata kelola pajak terintegrasi. Inilah solusi pamungkasnya, ibarat sistem imun digital buat perusahaan Anda. Mulai dari bikin SOP pajak yang ketat, terus jalanin audit internal mandiri, pantau semuanya secara real-time pakai tax dashboard, dan adopsi sistem ERP. Intinya apa? Biar sistem Anda yang kerja ngawasin transaksi dan nangkap kesalahan jauh sebelum auditor sempat nemuin itu. Dan ini secara brilian ngasih lihat titik temu dari semuanya. Penjualan Anda di PPN itu kan otomatis terekam sebagai pendapatan di PPH. Pembelian Anda nyambung sama PPN masukan dan sekaligus jadi biaya pengurang PPH. Pemeriksa pajak selalu menghubungkan titik-titik ini lewat proses cross-checking. Kalau angka-angka ini aja nggak sinkron di sistem Anda, wah, alarm merah mereka pasti langsung nyala. Nah, masih ingat kan sama perusahaan di studi kasus awal kita tadi? Dari semua taktik yang baru aja kita bahas, ini dia jalan keluarnya. Solusi utamanya adalah integrasi. Bangun sistem kepatuhan, disiplin ngelakuin sinkronisasi buku besar, dan update SOP dokumentasi Anda. Dengan langkah preventif ini, mimpi buruk kayak kena denda gede karena faktur nggak valid, dijamin nggak bakal kejadian lagi ya. Ada satu aturan emas dari dokumen sumber kita yang harus selalu Anda ingat. Gunakan pendekatan berbasis data, bukan opini. Pas Anda lagi duduk bareng pemeriksa, argumen defensif yang panjang lebar tuh nggak bakal ngebantu. Data empiris yang rapih dan transparan lah yang bakal jadi pengacara terbaik Anda di ruangan itu. Sebagai penutup pembahasan kita, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Apakah sistem dokumentasi dan kerangka kerja pajak di perusahaan Anda saat ini udah cukup kokoh buat lolos dari check-up yang paling ketat ini? Atau jangan-jangan para auditor bakal dengan gampang nemuin retakan fatal di dalamnya? Nggak ada kata terlambat kok buat mulai ngerapihin sistem Anda dari sekarang. Terima kasih banyak udah menyimak ulasan ini dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.